Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Suci akan menjelaskan tentang cangkriman ya. Hari Kamis kemarin kita sudah belajar tentang cangkriman yang berupa tembang ya, yaitu tembang pucung. Ya, tapi kan belum Bu Suci jelaskan satu persatu. Ini Bu Suci jelaskan dulu. Cangkriman yaiku unen-unen atau kalimat sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Ya berarti seperti kalimat yang harus ditebak maksudnya, seperti bedean gitu lah ya. Nah, cangkriman itu ada 4: wancahan, pembidan, pelesetan, kemudian yang berupa tembang ya. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, cangkriman yang berwujud wancahan atau wancah ya. Nama lainnya cekaan, dari kata cekak. Cekak itu kalau kita bilang cendek ya. Berarti cangkriman ini awalnya kalimatnya panjang, kemudian disusun menjadi lebih pendek ya, disingkat istilahnya ya. Misalnya ini aja yang gampang ini. Burnas kopen, bur itu bubur, nas itu panas, kopen kopen ya, bubur panas kopen. Loh, disingkat jadi burnas kopen ya. Jadi panjang, disingkat jadi hanya satu kata ya. Ini misalnya Pak Boletus, paknya itu ternyata tapak, bunya itu kebu, le-nya itu ono lelene, tus satus, disingkat jadi Pak Boletus tapak kebu ono lelene satus. Jadi gampang kalau cekaan atau wancahan. Kalau ada yang panjang kemudian disingkat, nah disingkatnya itu jadi sebuah kata yang kita nggak tahu artinya apa tuh. Pak Boletus itu apa, Burnas kopen itu apa? Ternyata kalau dibuat panjang baru kita tahu lah. Kalau seperti itu namanya cangkriman, cekaan atau wancahan. Kemudian yang kedua, cangkriman wujudnya pepindan atau irip-iripan. Nah, ini seperti bedean ya, Cah ya. Bedean yang biasa kalian mungkin mainkan dengan teman-teman kalian. Misalnya ini, bocah cilik telusap-telusup ono ing kebon, bocah cilik. Bentuknya kecil, telusap-telusup ono ing kebon, dom atau jarum. Jarum itu kan kecil ya. Telusap-telusup di kain, masuk ke kain, keluar lagi, bolak-balik seperti itu ya. Itu berarti dom. Ini misalnya pitik walik sobo kebon. Kok bisa nanas? Pitik walik, sama tahu pitik? Jelas tahu ya. Pitik walik itu yang itu ya, apa bulunya malek itu ya. Kalau sampean tahu nanas, daunnya nanas kan seperti bulunya pitik walik ya. Sobo ini ing kebon ya, nanas kan hidupnya berkembang biaknya hidupnya di kebun ya. Kalau pitik walik sobo amben atau sobo mejo, sulak atau kemoceng ya. Itu kan kalau yang kemoceng yang dari bulu itu kan seperti pitik walik ya, bulunya ya malik, sobone ing amben atau ing meja ya. Tempatnya sulak biasanya kalau setelah digunakan taruh di meja atau taruh di amben atau tempat tidur. Ini Bu Suci punya contoh lain ya untuk cangkriman, pepindan atau irip-iripan ya. Ini coba, bosok malah enak ya. Apa? Makanan kok bosok kok tambah enak? Namanya makanan yang bosok sudah busuk ya ndak enak. Ini bosok malah enak. Ternyata jawabannya adalah tape. Loh, kok bisa? Lah tape kalau masih awal-awal, masih belum terlalu mateng, nggak terlalu busuk kan ndak enak. Ya keras ya. Semakin lama semakin busuk. Kemudian keluar cairannya manis, enak ya. Itu namanya bedean ya, bedean pepindan. Ini lagi diketok mundak dhuwur. Mari diketok, namanya diketok ya tambah pendek harusnya ya. Rambutnya diketok ya harusnya tambah pendek. Pohon dipotong diketok harusnya ya tambah pendek. Ini diketok kok mundak dhuwur. Loh, apa ya jawabannya? Ternyata jawabannya celana. Loh, kok bisa, Bu? Nah, ini ada gambar nih ya, gambarnya elek-elekan. Celananya awalnya segini ya, kemudian dipotong segini. Loh, masa ya tambah panjang celana nih? Kan enggak, tambah dhuwur celana nih loh, tambah dhuwur ta, kakinya tambah kelihatan lebih banyak ya. Diketok awalnya segini, diketok tambah dhuwur, itu berarti celana. Oke, ini ada lagi, dilebok nih kok tambah metu. Apa ya? Ada yang tahu? Dilebok nih tambah metu iku benik.
atau kancing. Ya kok bisa? Ini tak kasih contoh ya. Ya ini benik toh, kancing. Dilebok nih ya. Kita masukkan ke sini toh, ya. Dilebok nih, Dek, ke lubang ini ya. Loh, dilebok nih. Lah kok tambah metu? Lah dilebok nih, loh tambah kelihatan, tambah metu. Nah, namanya benik ya. Itu berarti contohnya seperti itu, namanya cangkriman pepindang. Lanjut, cangkriman yang ketiga. Cangkriman yang berupa plesetan atau blenderan, ki bedekan ya aja. Misalnya wong adol tempe ditaleni lah, mosok wong sing ditaleni ya. Dodolan tempe ditaleni ya gak iso dodolan ya Cah ya. Ternyata sing ditaleni ku tempe nih Cah ya. Tempe ini dicancang. Kalau yang zaman dulu tuh pakai daun ditaleni tempe ini Cah ya. Bukan orangnya yang ditaleni. Kemudian ini wong mati ditunggoni wong mesam-mesem. Waduh lah kok ngedeni wong mati nih wis mati kok mesam-mesem ditunggoni wong ya. Mungkin namanya seperti itu, bukan, namanya plesetan. Ternyata sing mesam-mesem iku sing nunggoni wong mati nih Cah, bukan yang sudah mati. Lah wis mati lek mesam-mesem lah ngedeni ya. Nah itu namanya plesetan. Ini lagi Bu Suci punya yang bawah. Gajah numpak becak, ketok apa nih? Waduh, ketok apa nih Cah? Ketok buntute. Apa ketok awake gajah soalnya gede? Bukan. Jawabannya ketok apa nih? Ketok bujuke, ketok ngapusine, kelihatan bongnya. Lah kok bisa Bu? Lah ya mosok gajah muat toh numpak becak. Lah gajahnya segede itu, becaknya kecil, ya nggak muat lah ya toh. Itu plesetan ya. Kemudian enak endi? Dagingnya kucing karo dagingnya pitik? Sampeyan jawab daging pitik. Walah, kalau Bu Suci enggak. Ya kok gak ero. Lah kenapa kok gak tahu? Lah Bu Suci enggak pernah makan daging kucing, kok suruh membandingkan antara daging kucing dengan daging pitik. Ya, plesetan ya. Kalau sampean jawabnya ya enak daging pitik. Lah berarti sampean pernah makan daging kucing kalau gitu nggih. Jawabannya daging. Enak mana daging kucing sama daging pitik? Yo gak pernah makan daging kucing ya toh. Kemudian ini tulisannya Arab, macane saka ngendi? Sampeyan jawabnya macane saka tengen. Nah gitu. Halah, kok bisa Bu? Yang betul macane saka alas atau hutan. Kok bisa ya? Tulisannya Arab, macane saka ndi? Bukan mocone tapi macan. Wow, nah, macan itu saka ndi macane? Ya dari hutan. Bahasa Jawanya hutan, alas gitu ya. Itu plesetan ya. Kemudian yang terakhir, cangkriman yang berupa tembang. Kemarin sudah nyanyi bersama-sama, luar biasa anak-anak. Tembangnya tembang pucung ya kalau cangkriman itu. Misalnya nih, Bapak Pucung duduk watu duduk gunung, berarti benda ini besar. Tapi duduk watu, ya duduk gunung. Sang kamu tuh tempatmu ing Plembang. Tempatnya itu biasanya di Plembang ya, di kayak di alas gitu ya. Ngon ingone sang bupati, berarti ini peliharaannya bupati. Yen lumampah ketika berjalan, si pucung lembean grono. Kalau jalan ku glinta ada lembehane itu loh Cah. Apa hewannya? Gajah ternyata. Kok bisa Bu Yoyo sampean bayangin itu? Besar, bukan batu, bukan gunung. Kalau zaman dulu bupati itu memelihara gajah. Kalau berjalan ya gitu gajah ya, kalau jalan gelundak gitu ya. Ini adalah kecepor kemarin. Bapak Pucung renteng-renteng kaya kalung. Lah kalung itu panjang renteng-renteng ya. Bendanya panjang renteng-renteng. Dawa kaya ula lah ya itu ya renteng-renteng. Pencokanmu mesti miring, berarti tempatnya berpijak itu adalah besi. Sing disobo si Pucung mung turut kuto ya. Tempatnya apa ya, berjalannya si Pucung benda ini hanya di daerah kota. Kalau zaman dulu hanya ada di daerah kota, yaitu apa? Sepur ya, atau kereta api ya. Itu berarti itu kalau bentuk tembang itu gampang. Kalau ada Bapak Pucung model seperti ini tuh tembang ya. Ya jelas ya anak-anak. Kalau belum jelas ya diulangi lagi videonya. Nanti ada kuis lagi, kuis tentang tembang atau tentang cangkriman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.